Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ferry Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah penelitian yang berjudul Efek Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Brokoli, Brassica oleracea varian Italica, terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro. Penyakit yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah acne vulgaris. Acne vulgaris adalah peradangan kronik pada folikel pilosebacea yang ditandai dengan adanya lesi polimorfik berupa komedo, papul, pustul, nodul, dan juga kista. Salah satu penyebab timbulnya acne vulgaris pada kulit adalah karena adanya kolonisasi dari bakteri P. acnes. Oleh karena itu, salah satu obat yang digunakan pada terapi kombinasi acne vulgaris adalah antibiotik. Akan tetapi, penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan resistensi. Dan berdasarkan data dari RSHS, sebanyak 63,1% kasus acne vulgaris telah resisten terhadap clindamycin. Oleh karena itu, untuk menghindari dan mencegah perkembangan proses dari resistensi tersebut, maka diperlukan pengembangan suatu senyawa antibakteri yang berasal dari bahan alam. Brokoli merupakan salah satu bahan alam yang memiliki efek antibakteri karena di dalamnya terkandung senyawa berupa flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, dan juga tanin. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian, terbukti bahwa brokoli memiliki efek antibakteri terhadap beberapa spesies bakteri. Pada penelitian ini, bagian brokoli yang diuji hanya terfokus pada bagian daunnya saja. Alasannya, karena bagian bunga dari brokoli sudah sering dimanfaatkan, namun hanya mewakili 30% dari keseluruhan bagian tanaman. Sisanya, yaitu daun, akan berakhir sebagai produk sampingan dan dapat mencemari lingkungan. Sedangkan berdasarkan penelitian Liu, menyatakan bahwa kadar total fenolik total pada daun brokoli itu lebih tinggi dibandingkan dengan bunga dan juga batang. Selain itu, berdasarkan penelitian Chandekar, daun brokoli terbukti mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan pendekatan post-test only group design. Kemudian objek pada penelitian ini adalah bakteri P. acnes ATCC 11827 dan ekstrak etanol daun brokoli yang dibuat menjadi konsentrasi 10 hingga 100%. Masing-masing konsentrasi akan diuji dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Prosedur penelitian ini dimulai dengan pembuatan ekstrak etanol daun brokoli terlebih dahulu dengan menggunakan metode maserasi. Selanjutnya, ekstrak etanol daun brokoli yang telah terbentuk dilakukan uji fitokimia yang bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa aktif yang terkandung pada ekstrak tersebut. Senyawa yang akan diujikan yaitu flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan steroid. Kemudian akan dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi sumuran pada media Muller-Hinton agar. Pada media tersebut akan dibuat sumuran, kemudian diisi oleh ekstrak etanol daun brokoli. Setelah diinkubasi, kemudian daya hambat yang terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong. Lalu selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji fitokimia, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun brokoli mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga steroid. Sebelum dilakukan uji aktivitas antibakteri, telah dilakukan uji pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pada konsentrasi 10 hingga 100%. Dan terbukti pada konsentrasi 10% terbentuk daya hambat dengan rata-rata sebesar 7,89 mm. Sedangkan pada konsentrasi lainnya tidak ditemukan adanya daya hambat. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena konsistensi ekstrak yang terlalu pekat. Oleh karena itu, dilakukan uji pendahuluan yang kedua dengan menggunakan konsentrasi 5 hingga 30%. Dan hasilnya membuktikan bahwa pada konsentrasi 5, 10, 15, dan 20% terdapat daya hambat. Setelah dilakukan uji pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan uji aktivitas antibakteri. Pada konsentrasi 5 hingga 30%, ternyata tidak ditemukan adanya daya hambat. Kemungkinan disebabkan karena faktor suhu dan juga waktu penyimpanan sehingga menyebabkan degradasi pada senyawa aktif pada ekstrak tersebut. Oleh karena itu, penelitian diulang kembali dengan meningkatkan konsentrasinya menjadi 10 hingga 100%. Dan pada konsentrasi tersebut, tidak ditemukan adanya daya hambat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya zona bening di sekitar sumuran. Dan hal tersebut sebanding dengan kontrol negatif yang sama-sama tidak terdapat zona bening di sekitar sumurannya. Perbedaan hasil antara uji pendahuluan dengan uji aktivitas antibakteri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah suhu dan waktu penyimpanan. Suhu yang tinggi dan waktu penyimpanan yang lama dapat meningkatkan reaksi oksidasi sehingga menyebabkan degradasi pada senyawa aktif di dalam ekstrak.
Pada penelitian ini, ekstrak disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang bertujuan untuk meminimalisir proses degradasi senyawa aktif. Karena setiap penurunan 8 derajat Celcius, laju reaksi degradasi akan menurun setengah kali dari semula. Akan tetapi, waktu penyimpanan hingga dilakukannya uji aktivitas antibakteri memakan waktu sampai 60 hari, sehingga sangat memungkinkan telah terjadi degradasi senyawa aktif pada ekstrak. Selain itu, paparan cahaya juga dapat menginduksi suatu reaksi oksidasi. Kemudian, berdasarkan uji fitokimia, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun brokoli tidak mengandung senyawa tanin. Sedangkan berdasarkan penelitian Mudatir, membuktikan bahwa tanin dapat menghambat pertumbuhan P. acnes. Dengan tidak adanya tanin dan disertai proses degradasi senyawa aktif yang lainnya, memungkinkan menyebabkan tidak adanya daya hambat pada penelitian ini. Selain itu, pemilihan pelarut juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Bahan alam yang diekstraksi dengan menggunakan etanol 70% dan etanol 96% dapat menghasilkan jenis senyawa aktif yang sama, akan tetapi kadarnya dapat berbeda. Hal tersebut mengacu pada penelitian Islamiyati yang membuktikan daun salam yang diekstraksi dengan menggunakan etanol 70% menghasilkan kadar flavonoid total sebesar 350 ppm. Sedangkan daun salam yang diekstraksi dengan menggunakan etanol 96% hanya menghasilkan flavonoid total sebesar 270 ppm. Berdasarkan penelitian Chandekar, daun brokoli terbukti mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa yang termasuk bakteri gram negatif. Akan tetapi, respon yang ditimbulkan dapat berbeda ketika diujikan pada P. acnes yang termasuk bakteri gram positif, karena memiliki peptidoglikan yang lebih tebal. Selain itu, kemampuan P. acnes dalam menghasilkan biofilm mampu menghambat penetrasi dari ekstrak, sehingga ekstrak kurang efektif dalam menghambat pertumbuhan P. acnes. Faktor lainnya yang dapat memengaruhi hasil pada penelitian ini adalah yang pertama, jumlah bakteri yang diinokulasikan. Pada penelitian ini, bakteri yang diinokulasikan telah mengikuti standar Macfarlane 0,5, sehingga faktor ini dapat dieliminasi. Kemudian faktor yang kedua adalah pemilihan media. Media yang digunakan pada penelitian ini adalah media Muller-Hinton agar yang bersifat longgar sehingga dapat memudahkan ekstrak untuk berdifusi. Oleh karena itu, pemilihan media pada penelitian ini telah sesuai dengan standar. Faktor lainnya yaitu antibiotik carryover, yaitu suatu keadaan ketika terdapat antibiotik pada ekstrak maupun pada media sehingga dapat menimbulkan daya hambat palsu. Akan tetapi, faktor ini telah disangkal karena tidak adanya daya hambat di sekitar sumuran maupun di sekitar goresan bakteri. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun brokoli tidak memiliki efek antibakteri terhadap pertumbuhan P. acnes secara in vitro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.